diberkati oleh Tuhan. Amin. Kakak Ruth, hari ini kita mau ngapain sih? Kakak Fedora, hari ini di hari yang spesial dalam rangka ulang tahun Gereja Bala Keselamatan Korps Polonia. Hari ini dalam ibadahnya ada nyanyian, puji-pujian untuk Tuhan. Ya. Kemudian ada cerita firman Tuhan yang luar biasa, spesial untuk adik-adik. Itu sih udah pasti Kakak Ruth. Ada tuh satu lagi yang udah ditunggu-tunggu banget. Kakak Fedora aja nungguin. Oh gitu ya, oke. Sebenarnya sih Kakak Ruth nggak mau kasih tahu sekarang, tapi ya udah deh, soalnya udah lama nih ditunggu-tunggu. Gak sabar, gak sabar. Oke, hari ini kita akan bagi-bagi hadiah. Ya, adik-adik, dalam rangka ulang tahun Gereja Bala Keselamatan Korps Polonia, kita akan bagi-bagi hadiah untuk semua adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan videonya dengan lagu Yesusku Hebat dengan kreativitas masing-masing. Kakak Fedora yakin nih semuanya udah pada hafal, pasti udah bikin video nih pasti ya. Iya. Oke, kalau gitu biar cepet-cepet nih ya Kak bagi-bagi hadiah, terus kita cepet memuliakan nama Tuhan, memuji, karena Kakak Fedora yakin dan Kakak Ruth yakin adik-adik udah bersemangat banget hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Kita lanjut ya ibadah ini. Sebelumnya kita mau menyanyikan satu pujian yang katakan apa Kak Ruth? Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kita akan nyanyikan pujian ini dalam menghadap Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kita nyanyi sama-sama ya dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Katakan Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah online. Tuhan, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini sedang memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga lewat ibadah online ini kami mendapatkan firman Tuhan untuk bekal bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Nggak bisa Bu, aku nggak tahu. Mama masak terus. Papi pergi kerja, nggak pulang-pulang. Papi keluar kota. Semuanya udah pada ngerjain tugas. Aku doang yang belum ngumpulin. Aku emang bodoh ya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Fedora? Kenapa Fedora menangis? Ini 1 ditambah 2 berapa? 1 ditambah 2 kan 3. Kenapa? Fedora nggak tahu ya? Susah, nggak ada yang mau bantu. Sekolahnya pakai laptop, sekarang jadi jauh dari Bu Guru. Fedora, kalau kamu
kesusahan, kamu nggak perlu nangis, kamu nggak perlu sedih. Kamu belajar lagi, lebih giat lagi, pasti bisa kok. Kan aku bodoh, aku nggak hebat. Hah? Kamu nggak hebat? Siapa yang bilang? Ini aku nggak ngumpulin tugas terus, aku nggak mau sekolah. Fedora, kamu itu hebat. Sebab kita punya Tuhan yang hebat. Jadi semua anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang hebat. Gitu Fedora. Oh, hebat. Iya, Fedora hebat. Fedora hebat, adik-adik yang di rumah juga hebat. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Jadi Fedora gak perlu sedih, gak perlu nangis kalau gak tahu pelajaran di sekolah. Fedora harus lebih sungguh-sungguh lagi belajar, pasti bisa. Nah, hari ini karena Kakak Ruth tadi lihat Fedora sedih, sekarang Kakak Ruth mau menghibur Fedora dan juga adik-adik sekolah minggu yang mengalami hal sama seperti Fedora. Kita akan menyanyikan lagu Yesusku Hebat karena kita semua anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Fedora nyanyi juga ya? Ya. Yesusku hebat. Nah, mari kita nyanyikan lagu Yesusku hebat dengan penuh semangat ya adik-adik. Hebat, 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 ku hebat.
mengawali pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Tolonglah kami supaya waktu firman Tuhan kami boleh mendengarkan dengan baik. Kami diberikan konsentrasi yang baik. Dan biarlah cerita firman Tuhan hari ini akan menjadi teladan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini pembacaannya terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya dan ikuti Kakak Ruth. Kita akan baca firman ini bersama-sama ya. Mari kita baca. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya adik-adik, tadi kita sudah dengar pembacaan firman Tuhan. Nah, selama 3 minggu berturut-turut, kalau adik-adik perhatikan dalam cerita yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu Korps Polonia, maka tema besar yang kami ambil adalah tentang Yesusku hebat. Adik-adik, hari ini pun cerita firman Tuhan tentang Yesusku hebat. Apa sih kehebatan-kehebatan yang telah Tuhan Yesus lakukan? Wah, kalau kakak rinci satu persatu nih, ada banyak sekali kehebatan-kehebatan yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, hari ini secara khusus tadi dalam pembacaan yang kita sudah dengar, ada seorang yang bernama Sakeus. Tentu di sekolah minggu kalian masing-masing, kalian pernah kan dengar tentang Sakeus? Ya, pasti kalian sangat ingat siapa Sakeus itu. Sakeus, dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Memang secara fisik badannya sangat pendek, tetapi otaknya pintar loh. Dia sangat pintar sehingga dia diangkat sebagai kepala pemungut cukai. Dia diangkat sebagai orang yang memungut pajak dari orang-orang pada waktu itu. Dia memegang uang yang sangat banyak karena kepintarannya. Nah adik-adik, tapi orang-orang di sekitarnya sangat membenci dia karena dia suka ambil-ambil uang, dia suka peras-peras uang dari orang-orang, dari masyarakat, sehingga banyak sekali orang yang tidak suka sama dia. Tetapi waktu itu perubahan besar terjadi
terjadi dalam kehidupan Zakeus. Apa ya yang membuat dia berubah? Nah, tadi kita sudah dengar ceritanya. Waktu kedatangan Tuhan Yesus ke kota Yeriko, wah, ada banyak sekali orang yang ingin melihat Yesus, sebab mereka sudah dengar kabar tentang kehebatan Yesus, dan mereka ingin melihat langsung siapakah Tuhan Yesus itu dan melihat pengajaran-pengajarannya. Nah, waktu itu ternyata ada Zakeus juga di situ, tapi dia tidak bisa lihat Tuhan Yesus dengan jelas karena badannya yang sangat pendek. Akhirnya di situ ada pohon ara. Maka dia segera memanjat pohon itu, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu dia panjat pohon itu, dia bisa lihat Tuhan Yesus dengan jelas. Dan waktu itu Tuhan Yesus melewati pohon ara itu. Kemudian Tuhan Yesus melihat ke atas dan menyuruh Zakeus untuk turun, sebab hari itu Tuhan Yesus ingin menumpang di rumah Zakeus. Zakeus segera turun dan dia sangat bersuka cita, adik-adik, sebab Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, sebab Tuhan Yesus mau peduli dengan Zakeus. Sebab waktu itu tidak ada orang-orang yang mau berteman dengan Zakeus, karena Zakeus sangat jahat, dia sangat pelit. Orang-orang tidak suka dengan dia. Tapi Tuhan Yesus yang baik hati, dia mau datang kepada Zakeus. Nah, waktu Tuhan Yesus ada di tempat itu, di rumah Zakeus, orang-orang sangat senang. Secara khusus Zakeus hari itu dia mengalami perubahan. Apa saja perubahannya? Perubahannya banyak sekali, adik-adik. Perubahan dari Zakeus adalah dia mau mengembalikan semua uang-uang yang diambil dari orang-orang sebanyak 4 kali lipat. Bahkan sebagian hartanya akan diberikan kepada orang-orang. Wah, Zakeus hari itu yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hari itu ia mengalami perubahan besar-besaran dalam hidupnya. Ia benar-benar menjadi orang yang baik hati. Dulunya tidak ada yang mau berteman dengan dia, sekarang dia punya banyak teman. Sekarang dia disukai oleh orang-orang. Adik-adik, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang hebat. Yeay. Tuhan Yesus mau bertemu denganmu, sehingga kau harus bisa membuka hatimu untuk Tuhan Yesus. Seperti Zakeus tadi, dia menjadi orang yang luar biasa, sebab Tuhan Yesus mau berjumpa dengannya. Bagaimana dengan adik-adik? Apa yang menjadi kesulitan bagi adik-adik saat ini? Apa yang menjadi beban bagi adik-adik saat ini? Apakah sama seperti kakak Feby tadi? Kesusahan waktu belajar di rumah, kesusahan karena sudah lama tidak berjumpa dengan ibu guru, bapak guru, semuanya serba terbatas. Adik-adik, kabar baiknya kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab Tuhan Yesus mau berjumpa denganmu. Waktu kamu mengalami kesusahan dalam belajar, ingatlah, teruslah berusaha, sebab Tuhan Yesus akan mengajarmu. Ia akan memberikan jalan keluar untukmu, sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan terus bersuka cita, sebab Tuhan Yesus mau berjumpa dengan kita, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir karena kesulitan-kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini, sebab dalam kesusahan pun Tuhan Yesus terus bekerja di kehidupan adik-adik, kakak Ruth, dan juga kita semua. Adik-adik, mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari semuanya kita tunjukkan sikap berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sangat berbahagia sebab hari ini kami boleh dengar firman Tuhan.
Kami bersyukur sebab Engkau mau menjumpai kami, umat-umat-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau mau terus bekerja di hati, pikiran, dan tindakan kami sehari-hari. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, supaya ketika kami mengalami kesulitan dalam kehidupan kami tidak khawatir, kami tidak bersungut-sungut, kami tidak kecewa kepadamu, tetapi kami percaya Engkau mau menjumpai kami sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh beroleh kekuatan, kami boleh beroleh kemampuan untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih untuk semua anak-anak sekolah minggu yang hari ini sudah dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, bagus banget. Wow, Alkitabnya bisa bicara. Karut lagi ngapain sih? Oh, Kak Fedora. Ih, coba lihat. Wow, bagus banget. Aku di rumah punyanya warna biru, nggak bisa ngomong lagi Alkitabnya. Ih, ini lucu banget. Buat aku ya. Jangan Kak Fedora. Ini Alkitab berbicara khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang menang dalam lomba menyanyi Yesusku Hebat. Oh, yang lomba kemarin ternyata hadiahnya ini. Iya, Bagus banget tau. Aku boleh ikut tuh. nah itu kan. Nah, Kak Fedora nyesel ya nggak ikutannya. Iya, harusnya aku ikut ini. Aku kan juga mau Aduh. dapat. Oh iya, Kak. Emang siapa aja sih yang ikut lomba kemarin? Teman-teman yang ikut lomba kemarin, nih dia nih, ayo lihat nih nama-namanya. Banyak juga ya, nih dia. Mereka yang telah mengirimkan video menyanyi mereka untuk dilombakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Gereja Bala Keselamatan Korops Polonia. Oh iya, Kak. Sebelum kita menginformasikan siapa aja pemenang dari lomba ini, kita juga mau ngasih tahu dulu kali ini Kak ke teman-teman semua. Apa-apa? Siapa aja sih yang menilai lomba ini alias jurinya? Oke, yang menilai lomba menyanyi Yesusku Hebat ini adalah juri-juri yang luar biasa, hebat dan profesional dalam bidangnya. Pastinya. Yang pertama Ada Ibu Mayor Sapteno. yang kedua ada Kakak David Lasut. Iya, benar sekali Kakak David Lasut. Dan yang ketiga, Ibu Hilda Hagar. Yeay! Terima kasih untuk semua juri-juri yang sudah menilai dengan luar biasa. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk cuplikannya bagaimana juri-juri kita pada saat menilai lomba-lomba. Ini dia. Ya.
ikutan lomba udah deg-degan kan? Siapa sih pemenangnya? Pasti dong, udah pada nggak sabar nih Kak Ruth. Iya. Langsung aja, ada 3 orang pemenang dalam lomba ini. Kita mulai sebutin dari juara 3. Juara 3 dengan jumlah nilai 225 jatuh pada anak Jaden Karsten Soplani. Wow, selamat ya dapat Alkitab berbicara. Nah, selanjutnya juara 2 dengan perolehan skor 265. Aduh, nggak beda jauh nih skornya. Ya. Kita juga jadi deg-degan banget ya pada saat melihat. Deg-degan. Betul, jatuh kepada anak Santa dari Koros Makassar. Selamat ya, Kakak Fedora seneng deh ngelihat semua adik-adik pada semangat ikut lombanya. Nah, ini dia yang dinanti-nanti, juara pertama. Aduh, kalau menurut kakak siapa ya? Kayaknya tadi cuplikan tadi tuh bagus-bagus semua deh. Iya, betul banget. Tapi Kak, yang juara 1 nih, kalau Kakak Fedora lihat sih ya, Iya. Kakak Fedora tebak sih ini dia kreativitasnya tinggi. Wow, Terus gitu ya. iya, dia totalitas banget deh. Makanya juri-juri Iya. memilih dia untuk jadi pemenang. Oh, gitu. Langsung aja, Kak Ruth sebutin deh. Aduh, jadi deg-degan nih. Adik-adik deg-degan juga ya? Oke, sekarang nggak usah deg-degan lagi, tenang. Kita akan umumkan juara pertama dari lomba menyanyi Yesusku Hebat atas nama Praise Mokodompis dari Korops Makassar. Ketiga adik-adik yang lomba tadi nih, Kak Fedora berhak mendapatkan Alkitab berbicara. Wah, keren banget. Terima kasih ya adik-adik sudah semangat, adik-adik keren dan luar biasa. Tentunya bukan hanya ketiga pemenang dari lomba ini, tapi semua peserta lomba solo memperingati HUT Gereja Balak Selamatan Korops Polonia Jakarta. Keren-keren semuanya. Bagus-bagus, sampai juri-juri bingung nih ya menentukan mana yang harus menang. Nah, Kak, pastinya yang di rumah yang lagi nonton video ini juga mereka kepo gimana sih hasilnya ya, hasil Ya. mereka menyanyi pada saat mereka mengumpulkan Ya. lomba mereka. Kita mau lihat bareng-bareng kali ya? Ya, kita kan bisa ya? lihat cuplikannya bareng-bareng ya. Oke, ini Oke, dia. ini dia. Hebat, hebat, hebat. Aku hebat, aku hebat, kamu hebat. Sebab aku dan kamu milik Yesus. Kamu hebat, kamu milik Yesus. Sakitku disembuhkannya, Dosaku diampuninya. Sakitku disembuhkannya, dosaku diampuninya. Surgaku diberikannya. Hebat, hebat, Yesusku hebat. Nah, Kak Ruth, Iya. kan kita udah ngelihat semuanya nih penampilan dari adik-adik yang mengikuti lomba. Juga kita udah mengetahui siapa aja pemenangnya. Sekarang tiba saatnya adik-adik dengerin nih gimana sih pengiriman hadiah-hadiah lomba ini yang akan dijelasin sama Kak Ruth. Gimana Kak? Oke, jadi adik-adik yang sudah menang dan berhak mendapatkan Alkitab berbicara, hadiahnya tenang saja pasti akan dikirimkan. Kami akan mengirimkan secara langsung ke alamat Gereja Balak Keselamatan tempat adik-adik
beribadah. Nah, nanti adik-adik sekolah minggu yang menang bisa langsung hubungi Om Sirkorupsnya untuk mendapatkan hadiah Alkitab berbicara dalam rangka hari ulang tahun Gereja Balang Keselamatan Kolops Polonia. Ya, mudah kan? Jadi adik-adik untuk saat ini tetap stay di rumah. Nanti pasti akan dikabarin Benar sekali. gereja masing-masing. Nah, tapi adik-adik jangan berhenti nonton sosmed Polonia nih. Harus tetap setia karena akan ada banyak sekali kejutan-kejutan menarik untuk adik-adik semua. Nah, yang belum dapat, yang belum menang, yang belum ikutan, jangan sedih, harus tetap semangat ya. Lain waktu pasti adik-adik bisa lebih semangat lagi untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang kita sediakan. Ya, lebih dari itu, Tuhan Yesus rindu banget untuk adik-adik selalu beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Ya, jadi harus tetap nonton sosmed Polonia ya Kak ya. Betul banget dong, Ya. jangan sampai ketinggalan ya. Karena tiap minggu ada cerita-cerita menarik yang akan adik-adik dengarkan dari guru-guru sekolah minggu Kolops Polonia. Betul sekali. Udah sampai situ aja, kita mau pamit undur diri.